Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari 1 Betel, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Perkenalkan, nama saya Santika Deswita Rachman dengan NIM 241311061 dan partner saya. Dan saya Razin Zakir Ibrahim dengan NIM 241311056. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah Elektronika Digital berjudul penjumlahan biner, half adder, dan full adder. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Kita akan membahas half adder. Jadi sebelum memasuki membuat rangkaiannya, kita harus tahu dulu nih apa itu half adder. Jadi half adder ini sesuai pada poin pertama, half adder adalah salah satu operasi penjumlahan pada bilangan biner paling sederhana. Half adder ini merupakan rangkaian logika digital yang dirancang untuk menjumlahkan dua angka biner saja dengan hanya satu digit atau bit masing-masing. Jadi ini bentuk paling dasar dari penjumlahan biner karena tidak melibatkan nilai carry in dari bit sebelumnya. Pada poin kedua, digunakan hanya untuk menjumlahkan dua input satu bit bilangan biner. Misalkan bilangan A dan B yang terdiri dari masing-masing satu digit angka. Rangkaian half adder ini menerima dua masukan. Misalkan tadi A dan B yang masing-masing hanya memiliki satu nilai biner, yaitu 0 atau 1. Karena hanya satu bit, tidak bisa menangani penjumlahan kompleks atau carry dari bit sebelumnya dalam operasi multibit. Poin ketiga, menghasilkan dua output, yaitu summary out atau sum 1 bit dan carry out atau carry 1 bit. Jadi sum ini merupakan hasil penjumlahan dari A dan B. Jika A dan B sama 0 plus 0 atau 1 plus 1, maka sumnya itu 0. Jika A dan B berbeda, maka sumnya itu 1. Carry ini menunjukkan apakah ada angka yang dibawa ke penjumlahan bit selanjutnya. Hanya akan bernilai 1 jika kedua input adalah 1. Jadi persamaannya dalam rangkaian half adder ini, sum itu A eksklusif B XOR ya. Carry ini A kali B N sama juga N. Nah, kita akan lanjut nih membuat rangkaiannya dan tabel kebenarannya. Nah, ini rangkaiannya ya, rangkaian half adder yang terdiri dari SOR dan AND. Kan ini nilai inputnya. Nah, ini A, ini B. Edit ini B. Ini carry. Ini sum. Nah, jadi kan rangkaian ini terdiri dari dua jenis gerbang logika. Pertama kan ada SOR yang menghasilkan output sum. Ini yang kedua itu AND menghasilkan output carry. Jadi cara kerjanya itu input A dan B masuk ke kedua gerbang logika. Jadi gerbang SOR ini akan menghasilkan 1 jika A dan B berbeda, 0 dan 1 atau 1 dan 0. Gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika A dan B sama-sama 1. Jadi SOR ini dalam persamaannya itu A eksklusif B, kalau AND itu A kali B. Nah, di sini kan ada tabel kebenarannya. Tabel ini kan menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input A dan B masing-masing 1 bit serta output sum dan carry. Nih A-nya 0, B-nya 0, maka carry-nya 0. Sumnya juga 0. A-nya 0, B-nya 1, outputnya carry-nya 1, sumnya 0.
Kalau A-nya 1, B-nya 0, carry-nya 1, sumnya 0. A-nya 1, B-nya 1, outputnya carry-nya 0, sumnya 1. Jadi kan A dan B kalau sama-sama 0, tidak ada penjumlahan. Hasil sum dan carry itu sama dengan 0. Jadi yang kedua, saat hanya salah satu dari A atau B bernilai 1, hasil sum itu 1, carry-nya 0. Saat A dan B sama-sama 1, maka hasil penjumlahan biner adalah 1, 0. Sum sama dengan 0, carry-nya 1. Kita coba ya. Mulai dari 00 deh. Nah, sesuai ya, 0, A-nya 0, B-nya 0, maka carry-nya 0, sama juga 0. Jika A-nya 0, B-nya 1. Nah, carry-nya 1, sumnya 0. Kalau A-nya 1, B-nya 0. Carry-nya 1, sumnya 0. Kalau kedua ini 1, maka carry-nya 0, sumnya 1. Jadi half adder ini hanya memiliki dua input ya, yaitu A dan B. Itu artinya gak ada input untuk carry dari bit sebelumnya, carry in. Jadi saat kita menjumlahkan lebih dari 1 bit, seperti pada penjumlahan yang kompleks, half adder ini nggak bisa digunakan sendirian. Contoh ya, misalnya kita ingin menjumlahkan dua angka biner 2 bit, A-nya 11, B-nya 01, bit pertama kanan. Nah, jadi half adder hanya bisa memberikan hasil penjumlahan 1 bit. Ketika hasil penjumlahan menghasilkan nilai lebih dari 1, seperti 1/1, maka nilai tersebut dipecah menjadi dua bagian nih, carry dan sum. Sum adalah digit terkecil, sedangkan carry menunjukkan nilai yang harus dibawa ke posisi bit yang lebih tinggi. Nah, misalnya kita ingin menjumlahkan dua angka biner 2 bit. Misal A-nya itu 11, B-nya 01. Bit pertama yang kanan bisa dihitung dengan half adder. 1/1 kan sama dengan 10. 0. Sumnya 0, carry-nya 1. Tapi saat kita masuk ke bit berikutnya, bit kedua, kita harus menjumlahkan 1 dari A, 0 dari B, dan 1 carry sebelumnya nih. Nah, half adder ini nggak bisa ngelakuin itu karena hanya menerima dua input, bukan 3. Nah, inilah alasan kenapa kita butuh full adder. Nah, full adder ini akan dijelaskan oleh Santika. Baik, setelah sebelumnya kita membahas mengenai half adder. Setelah half adder, kita akan bahas mengenai full adder. Nah, apa itu full adder? Full adder sendiri merupakan menjumlahkan 3 bit biner dengan mempertimbangkan carry in dari operasi sebelumnya. Nah, seperti apa sih? Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Jika nilai A dan B ditambahkan dengan nilai C in, maka akan ada hasil keluaran 4 C out dan juga sum. Nah, sum sendiri ini apa sih? Sum ini nilai dari A ditambahkan dengan hasil yang B dan juga C in. Nah, nilai C out sendiri A kalikan dengan B ditambah dengan A dikalikan dengan C in dan ditambah dengan B dikalikan dengan C in. Baik, kita masuk ke rangkaiannya ya. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Kita menggunakan gerbang logika, yakni exclusive OR. Exclusive OR-nya ada 2 dan juga N-nya ada 3. Selanjutnya dengan OR ada 1 sebagai carry out. Nah, misalnya kita masukkan nilainya A ini 1 dan B ini 0.
Nah, karena gerbang ini eksklusif OR, dimana jika kita masukkan inputnya itu 1 pada A dan juga B-nya 0, maka outputnya itu 1. Nah, berarti kita bisa masukkan di sini 1. Di sini misal kita masukkan C ini 0, maka akan tetap 0. Nah, hasil keluaran antara 1 dan 0 ini akan menghasilkan output sebesar 1. Maka sumnya 1. Karena tadi kita sudah masukkan nilai A dan B sebesar 1 dan 0. Nah, selanjutnya di gerbang ini. Nah, ini kan lanjutannya ke sini. Nah, berarti di A ini di sini 1 dan juga di sini 0. Nah, karena ini gerbangnya N, di mana N ini hanya bisa bernilai 1 jika nilai A dan B-nya bernilai 1. Karena di sini hanya salah satu yang bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Begitupun semuanya nilainya 0. Nah, karena nilainya 0 semua, maka di gerbang OR, jika nilainya 0 semua, keluarannya akan 0. Nah, carry-nya akan 0. Oke. Segitu pembahasan mengenai full adder. Kita akan lanjut ke pembahasannya lebih lanjut di Proteusnya. Bahas materinya mengenai rangkaian full adder, kita akan lanjut ke praktikumnya menggunakan Proteus. Yang dibutuhkan sama yakni komponen eksklusif OR sebesar 2 buah dan juga gerbang N 3 buah, juga OR yang 3 kaki sebanyak 3 buah. Lalu kita membutuhkan logic prop dan juga logic state. Nah, kita akan langsung memasukkan nilainya. Jika kita input 0, 0, 0 pada A, B, dan C ini, maka keluarannya kita bisa lihat sumnya 0 dan juga carry-nya 0. Kita tulis 0 dan 0. Lalu jika C ini 1, maka sumnya 1 dan juga carry-nya 0. Lalu jika B-nya 1, maka sumnya 1 dan juga carry-nya 0. Lalu jika A-nya 0, sedangkan B dan C ini nilainya 1, maka sumnya akan menjadi 0 dan carry-nya akan menjadi 1. Oke, kebalikannya jika A-nya 1, sedangkan B dan C-nya 0, maka hasilnya sumnya menjadi 1 dan carry-nya menjadi 0. Lalu jika A dan C-nya 1, sedangkan B-nya 0, maka sumnya menjadi 0 dan juga carry-nya menjadi 1. Lalu jika A dan B-nya 1, lalu C-nya 0, maka sumnya tetap 0 dan juga carry-nya tetap 1. Lalu jika semuanya 1, maka nilai sum dan carry-nya sama-sama 1. Dari praktikum ini dapat disimpulkan nilai sum itu XOR, sum ini XOR-nya menghasilkan 1 jika jumlah input yang bernilai 1 adalah ganjil. Dan juga jika hanya 1 dari A, B, dan C ini yang bernilai 1, maka sumnya 1. Dapat lihat jika hanya 1 dari ini, maka sumnya 1. Nah, jika 2 atau 0 dari A, B, dan C in, maka sumnya 0. Dapat dilihat jika A, B-nya 0, C-nya 0, maka sumnya akan nilai 0. Dan juga jika ada 2, maka sumnya juga 0. Nah, kalau carry akan bernilai 1 jika minimal 2 dari 3 atau dari A dan B dan C ini bernilai 1. Yang artinya ketika jumlah total input lebih dari 2, ada yang dibawa ke digit berikutnya, seperti ini. Baik, sekian materi rangkaian full adder. Nah, setelah melihat video pembahasan dari materi penjumlahan biner half adder dan full adder,
Semoga kita dapat lebih mengerti mengenai materi ini dan juga bisa dipahami dan diterapkan lebih baik di mata kuliah elektronika Digital. Sekian dari kami, saya Santika. Saya Razan. Pamit undur diri. Terima kasih Terima kasih. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.